Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya sementara siaran ini saya upload, hampir semua kita sudah mengikuti ibadah kita masing-masing. Entahkah secara online, live streaming, ataupun ibadah tatap muka. Saya percaya semua kita pasti diberkati. Kenapa siang hari saya sampaikan ini? Karena saya mau mengangkat sebuah tema buat kita tentang hidup kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, yaitu tema up to date. Up to date artinya tidak ketinggalan zaman, benar? Ya. Up to date artinya dia bisa mengikuti situasi, keadaan sekitarnya. Dan hari ini ketika kita berbicara tentang up to date, tidak ketinggalan zaman, maka lewat pembacaan firman Tuhan, satu ayat saja, hari ini kita pasti diberkati. Dan memang ibadah kita barusan tadi, dari pagi hari tadi sampai siang ini, juga tentunya bagi saya itu membuat kita semakin up to date. Up to date, kita tidak ketinggalan zaman. Up to date, kita juga tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Tuhan yang barusan kita ikuti. Up to date juga berarti ini dia, tapi kita baca dulu firmannya. Firman Tuhan buat kita adalah dari Kolose 2 ayat 13. Kolose 2 ayat 13 berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, ternyata up to date yang dimaksudkan di sini agar kita tidak ketinggalan zaman ada 5 item. Ada 5 hal dalam Kolose 2 ayat 13 yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi saya katakan yang dipercayakan kepada kita, yang menjadi orang-orang pilihan dan yang dikuduskan Allah. Itu sebuah anugerah yang dahsyat luar biasa. Kita adalah orang pilihan dan dikuduskan. Itu berkat yang luar biasa. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kita harus mengenakan. Mengenakan artinya melekat dalam hidup. Seperti sekarang saya pakai baju, ada jas, saya mengenakan. Itu artinya melekat dalam hidup kita, dalam hidup saya. Nah, di sini dikatakan kenakanlah. Artinya apa yang mau dikenakan itu yang 5 tadi itu harus melekat dalam hidup kita. Yang pertama adalah belas kasihan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada banyak orang yang tidak punya belas kasihan lagi. Mereka menjadi selfish. Mereka menjadi orientasi pada diri sendiri. Karena apa? Kita semua tahu akibat COVID-19, semuanya tergoncang. Ekonomi, pekerjaan, bahkan juga bisnis. Banyak yang terganggu. Sehingga orang-orang menjadi selfish, menjadi ego, menjadi sangat-sangat mementingkan diri sendiri. Belas kasihan dibutuhkan hari-hari ini oleh dunia sekitar kita dan kita yang dipercayakan Tuhan. Maka dia perintahkan kita mengenakan itu. Ada satu contoh tentang belas kasihan. Suatu ketika saya sedang ada di warung kopi, saya ketemu dengan seorang ibu kira-kira berusia 60 tahun. Dia berkata, "Pak Pendeta, tolonglah, saya nggak punya uang, tapi saya belum makan." Lalu uang saya berikan kepada dia. Di lain waktu, di lain tempat, saya juga sedang di warung kopi, ya. Lalu ada seorang anak muda datang, kira-kira umur 25-an. Saya 57 umurnya.
Kira-kira umur 25-an, badannya bagus, kekar, steril. Tapi dia begini kepada saya, "Om, minta uang dong, belum makan." Hei, mari perhatikan, simak baik-baik. Tuhan tidak memerintahkan kita mengenakan belas kasihan saja, tapi Dia juga memberikan kita hikmat agar belas kasihan itu bisa kita eksekusi dengan benar. Yang kedua dikatakan kita harus mengenakan kemurahan. Ayolah, mari kita selalu memiliki kemurahan. Berikan lebih waktu, energi, bahkan mungkin uang. Karena itu yang dibutuhkan dunia. Mereka membutuhkan sesuatu yang lebih daripada kita. Dan itu mereka bisa dapat hanya dari gereja yang punya kemurahan. Dan kemurahan yang kita miliki itu sangat luar biasa. Lagu berkata, "Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup." Kemurahan Tuhan pada kita lebih daripada hidup. We are still alive. Kita masih hidup hari ini. Kalau kita memberi lebih sedikit kepada orang-orang yang membutuhkan, saya percaya kita tidak akan pernah bangkrut. Kita tidak akan pernah menjadi miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah, saya simpulkan begini, aku orang biasa, tapi aku punya Allah yang luar biasa. Artinya nggak ada yang perlu kita sombongkan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu adalah karena kasih kemurahan anugerah daripada Tuhan. Sering kali pertikaian terjadi, sering kali perpecahan terjadi. Karena dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat, bahkan dalam sebuah keluarga, kerendahan hati sulit didapatkan. Tapi ketika kita menjadi orang yang rendah hati, kita adalah orang yang tahu diri dan sadar diri. Dengan kerendahan hati itu, saya terlalu percaya perdamaian bisa tercipta. Karena siapakah aku ini, Tuhan? Kita bisa bersyukur. Tapi biarlah hari ini ketika kita sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Tapi oleh karena Allah yang luar biasa itu, kita boleh sebagaimana kita ada hari ini. Mari praktekkan terus kerendahan hati. Dunia sekitar kita sangat membutuhkan itu. Yang keempat dikatakan kelemah lembutan. Kalau kita baca 1 Korintus 13, 1-13. Kelemah lembutan adalah bagian daripada kasih. Ada begitu banyak orang yang menjadi garang hari-hari ini. Kenapa dia menjadi garang? Karena dia untuk menghidupi dirinya sendiri pun sulit. Apalagi tanggungannya, misalnya keluarganya dan seterusnya. Lalu orang menjadi garang. Orang tidak peduli dengan yang lain, yang penting saya selamat dulu. Tapi kelemah lembutan itu adalah ekspresi kasih. Kelemah lembutan adalah gerbongnya tadi, belas kasihan, kemurahan. Lalu yang ketiga tadi adalah kerendahan hati. Kelemah lembutan. Yang terakhir adalah kesabaran. Banyak orang bilang kalau orang sabar itu lelet, orang sabar itu bagaimana ya? Tapi yang saya mau kasih tahu, Amsal berbicara banyak tentang kesabaran. Amsal berbicara banyak tentang sabar. Salah satu yang dikatakan Amsal tentang sabar adalah sabar. Orang yang sabar itu sama seperti pahlawan. Saya dan kita semua adalah pahlawannya surga. Kita adalah pahlawannya surga. Kita boleh sabar. Tapi ketika kita pun sabar, apa yang menjadi 4 bagian di atas tadi, ya, belas kasihan, kemurahan. Yang ketiga, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itulah bagian daripada sabar. Sehingga 5 hal ini, ketika kita lakukan, kita adalah orang-orang yang tidak pernah ketinggalan zaman.
Karena zaman sekarang ini membutuhkan itu. Walaupun kita ada di akhir zaman, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi ketika kita melakukannya, Kolose 2 ayat 13, kelima hal itu, saya mau katakan, bukankah kelima hal itu adalah gambaran Kristus itu sendiri? Halo? Bukankah kelima hal itu merupakan gambaran Kristus itu sendiri? So, mari, kenakan. Kenakan artinya melekat. 5 hal tadi terus melekat dalam hidup kita. Dan dunia di sekitar kita akan melihat bagaimana Kristus dalam kita. Dan tidak hanya itu. Ketika kita menjadi orang-orang up to date dengan mengerjakan Kolose 2 ayat 13. Kita boleh mengakhiri siaran ini bersama-sama dengan kidung pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Disempurnakan selalu artinya up to date. Sampai di sini, God bless you.